Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusron Thorik. Saya dari kelas TI A5 Universitas Duta Bangsa Surakarta. Saya akan mempresentasikan proyek codingan C++ struktur data dengan aplikasi kesehatan bagian perawat. Nah, kita akan menampilkan menu codingannya. Nah, di sini kita sudah disambut dengan menu awalannya yang berisi input, report, help, dan keluar. Nah, bagi yang belum mengerti atau belum mengetahui bagaimana cara menggunakannya, kita bisa beralih kepada menu help. Nah, di dalam menu help ini kita bisa diajarkan tutorial penggunaan aplikasi ini. Nah, di bagian pertama menu tambah daftar perawat untuk memasukkan daftar perawat baru ke dalam sistem, yang maknanya di bagian input nih ya. Pilihan pertama ini tadi adalah input. Nah, input itu untuk menambahkan daftar perawat. Yang kedua adalah menu report untuk melihat daftar perawat atau mengurutkan daftar perawat yang kita sudah tambahkan tadi. Nah, yang ketiga adalah help untuk melihat tutorialnya. Nah, ini dia nih menu helpnya nih. Yang keempat adalah keluar untuk mengakhiri aplikasi ini. Oke, kita akan kembali kepada menu awalannya tadi. Kita akan mencoba menu input. Nah, di sini sudah ditampilkan berapa jumlah perawat yang ingin Anda tambahkan. Nah, saya ingin menambahkan satu saja. Masukkan nama Siti, usianya 25 tahun, jenis kelamin perempuan. Nah, polinya poli gigi, shiftnya shift malam, biasanya shift malam kalau gigi. Jabatannya kita buat dokter aja ya. Nah, data perawat berhasil ditambahkan. Apakah Anda ingin menambahkan perawat lagi? Klik 1 iya, klik 0 tidak. Nah, saya ingin memilih 0 aja untuk tidak. Nah, kita akan melihat daftar perawat tadi di bagian menu report. Nah, ini dia menu reportnya tadi. Menu reportnya tadi kita pilih menu daftar perawat. Nah, ini dia tambahan daftar perawat yang kita tambahkan tadi. Di sini ada nama Siti, usia 25 tahun, shift malam, jenis kelamin perempuan, poli gigi dokter. Oke, kita akan kembali kepada menu sebelumnya. Nah, untuk urutkan daftarnya ini karena kita masih memiliki satu daftar perawat, kita ingin tambahkan satu lagi. Kita kembali kepada menu awal. Kita input lagi. Berapa jumlah perawat yang ingin Anda kan? Tambah satu aja. Ini sebenarnya bisa tambah berapa saja bisa. 1, 2, 3, 4 atau 5 itu bisa. Saya ingin menambahkan satunya aja biar supaya singkat. Nah, ini masukkan nama untuk laki-laki sekarang. Anton, usia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki. Masukkan polinya poli ya, kayaknya bedah lah, coba aja. Ini bebas ya, ini bebas mau diisi apa aja bebas. Shiftnya shift yang jabatannya dokter. Nah, data perawat berhasil ditambahkan. Kita kembali lagi bagian menu report, daftar perawat. Nah, ini sudah menampilkan dua daftar perawat, tapi di bagian daftar perawat ini kita belum mengurutkan sesuai dengan nama abjad atau huruf. Nah, biasanya kalau mengurutkan itu dari A sampai Z. Nah, ini masih S baru A. Oke, kita akan mencoba menu report, urutkan daftar perawat. Nah, daftar perawat berhasil diurutkan berdasarkan nama. Ketik 0 untuk kembali ke menu sebelumnya. Oke. Nah, tadi kan pertamanya tadi ada menu input dengan tambah daftar tadi. Yang pertama Siti, yang kedua Anton. Nah, setelah kita urutkan daftarnya, kita akan mencoba kembali. Nah, dan sekarang sudah diurutkan sesuai dengan abjad. Yang pertama Anton, yang kedua Siti. Oke, itu saja codingan dari saya. Saya akan menampilkan bagian codingan awalan ini. Nah, di sini kita memiliki bagian struk perawat yang berisikan string nama, INT usia. INT itu
integral untuk bagian angka, kalau string itu untuk huruf. Nah, ada string shift, jenis kelamin, poli, dan jabatan. Nah, di bagian menu input tadi kita buat voidnya. Voidnya apa? Tambah perawat dengan menggunakan rumus vektor perawat dan daftar perawat int. Nah, int-nya ini untuk menambahkan usianya. Jadi di bagian ini kita bisa mencampurkan string dan int dan jumlah perawat. Oke, ini dia yang codingan yang tadi, yang untuk bagian menu inputnya masukkan nama, usia, jenis kelamin, poli, shift, dan jabatan. Kita menggunakan cin perawat titik nama, perawat titik usia, cin perawat titik jenis kelamin, cin perawat titik poli, dan seterusnya. Kita menggunakan pushback untuk perawat daftarnya ya. Nah, di sini dengan jumlah perawat plus. Nah, ini bagian dimana kita telah berhasil menambahkan data perawat. Nah, ini dia LC. Jika data perawat penuh, maka akan ditampilkan kuota perawat penuh, tidak dapat menambahkan data perawat baru. Nah, dimana kita mengetahui bagaimana kuota ini bisa penuh? Kita bisa lihat dari atas nih, konstanta int max perawat 100. Nah, jadi jika daftar perawat itu lebih dari 100, maka dia akan memunculkan kuota perawat penuh, tidak dapat menambahkan data perawat baru. Oke. Nah, yang kedua yaitu bagian void cetak daftar perawat. Nah, di bagian cetak daftar perawat tadi itu di bagian menu report. Nah, di bagian menu report itu yang pilihan pertama, submenu. Nah, di sini jika daftar perawat empty atau kosong, maknanya kita belum menambahkan perawat ya, atau belum ada, maka dia akan ditampilkan tidak ada perawat dalam daftar ini. Nah, return. Nah, kalau misalnya ada bagaimana? Kalau misalnya ada, kita akan tunjukkan dengan daftar perawat yang sudah kita tambahkan tadi dengan menggunakan rumus for int i sama dengan 0, i lebih kecil daftar perawat size, yang maknanya daftar perawat itu harus lebih besar daripada i-nya. Nah, di konstanta perawatnya itu kita menggunakan daftar perawat yang maknanya perawat dan perawat sama dengan daftar perawat i. Nah, i ini tadi itu harusnya lebih kecil ya. Nah, ini dia di bagian code nama perawat titik nama, perawat titik usia. Nah, tadi di awalan tadi kita menambahkan tadi tidak menggunakan tahun ya. Nah, ketika kita di bagian reportnya kita sudah menambahkan tahun, jadi saya ingin nggak usah ditambahkan lagi di bagian tahunnya di awalan input. Nah, nanti di bagian reportnya otomatis saya menggunakan tulisan tahun di sini. Nah, shift, ada shift, jenis kelamin, poli, dan jabatan. Oke. Nah, sekarang ada bagian bool perawat lebih kecil, yang maknanya di sini menggunakan rumus antara perawat 1 dengan perawat 2 itu lebih kecil perawat 1 dibanding perawat 2. Jadi jika ini itu untuk mengurutkan sebenarnya, untuk mengurutkan dari awalan, maksudnya perawat lebih kecil itu untuk menyesuaikan sesuai abjad. Nah, di bagian void ini dia bagian void urutkan daftar perawat. Nah, sortnya daftar perawat begin, daftar perawat end, dan perawat lebih kecil. Nah, ini yang kita gunakan tadi boolnya. Nah, kita tampilkan di bagian void tutorialnya. Nah, ini tadi bagian helpnya ini tadi, isi codingannya seperti ini. Di bagian kok bisa saya beralih menu tanpa ke bawah. Nah, saya menggunakan void clear screen, mana kita bisa menggunakan clear screen bagian codingan ini. Kita tinggal tambahkan di bagian void mana. Nah, misalkan ini kita tinggal nambahkan clear screen di sini. Jadi nanti tampilan menunya itu nanti di reset alias tidak ke bawah. Nah, kita beralih kepada void tampilkan menu awal. Nah, ini menu awalnya tadi nih. Inilah bagian coding menu awalnya tadi. Dan ini ada sub menu reportnya. Nah, sub menu reportnya ini tadi yang saya jelaskan, ada daftar perawat dan urutkan daftar.
Nah, sekarang kita akan memulai dengan outputnya. int main dengan menggunakan do, tampilkan menu awal menggunakan pilihan atau switch. Nah, case pertama itu apa? Di bagian menu awal tadi itu ada input. Nah, nanti di bagian input itu kita bakal dikasih pertanyaan yang tadi nih, berapa jumlah perawat yang ingin Anda tambahkan seperti yang kita gunakan pada codingan tadi di bagian outputnya. Nah, inilah bagian inputnya, ini codingannya menggunakan int tambah lagi, dimana kita akan diberikan pertanyaan apakah Anda ingin menambahkan perawat lagi. Nah, di sini menggunakan rumus for int i sama dengan all, i sama dengan 0, sorry, i lebih kecil jumlah perawat baru. Nah, kalau tadi kan perawat lebih kecil ya, ini jumlah perawat baru. Layoutnya ini cinnya menggunakan tambah lagi, while tambah lagi sama dengan 1, yang maknanya kita tambahkan lagi untuk bagian klik 1 untuk tambah lagi. Nah, di bagian case kedua yaitu menu report, kita memiliki int sub pilihan, dimana bagian sub pilihan itu adalah tampilkan sub menu report yang berisikan tadi ada cetak daftar perawat dan urutkan daftar perawat. Yang terakhir ada bagian helpnya. Nah, ini adalah cetak daftar perawat. Nah, ini kan karena di bagian switchnya aja saya tambahkan, nggak saya gabungkan, saya pisah-pisahkan. Sama juga dengan bagian case keduanya, daftar perawat berhasil diurutkan. Ini bagian urutkan daftar perawat. Nah, bagian terakhir adalah tampilkan tutorial yang tadi. Nah, kayaknya saya belum menampilkan tutorial yang tadi, tapi mungkin tidak masalah lah. Nah, yang terakhir adalah pilihan clear screen-nya, yang maknanya untuk keluar tadi. Saya tadi kayaknya tidak menggunakan keluar, saya hanya langsung hilang aja aplikasinya tadinya. Bagi yang ingin mengetahui bagaimana keluarnya, nanti akan ditampilkan seperti ini. Ini dia seperti ini kalau jika kita ingin memilih menu keluar tadi. Sudah, jika kita memilih di bagian switch tadi, misalkan kalau misalnya di bagian switch tadi itu ada 1, 2, 3 dan 4. Kalau misalkan kita memilih lebih atau enggak selain dari 1, 2, 3, 4 itu, maka dia akan mengeluarkan kata peringatan pilihan tidak valid, silahkan coba lagi. While pilihan 0. Nah, pilihan 0 tadi itu adalah bagian keluar. Dah, begitu cukup dari saya, lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.